Kami dari kelompok 1 dan kali ini kami akan membahas implementasi sila pertama pada kehidupan bermasyarakat dan pada kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum masuk ke materi, ayo kenalan dulu ya. Ayo. Perbedaan adalah hal yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, terutama di negara Indonesia ini, di mana setiap warganya memiliki kebebasan dalam memilih kepercayaan, seperti yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal yang ke-29 ayat yang kedua. Dan pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan membahas tentang implementasi sila pertama Pancasila yang berfokus kepada toleransi beragama, khususnya agama Nasrani pada kehidupan bermasyarakat. Pada rumusan masalah yang kita ambil, kita berfokus pada bagaimana cara sesama umat Nasrani yang berbeda aliran bisa bertoleransi di dalam kehidupan masyarakat. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bersama narasumber kita. Mohon maaf sebelumnya Ibu bisa untuk memperkenalkan diri dan profesi apa yang sedang dijalani saat ini. Baik, terima kasih untuk adik-adikku semua. Perkenalkan ya, nama saya Evangelis Kesia Lydia Mariana STH. Profesi saya sebagai hamba Tuhan melayani di Gereja Nazaret Pantekosta di Kota Solo. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih bila diberikan kesempatan untuk mengundang adik-adik semua. Baiklah, apa yang menjadi pertanyaan akan saya jawab sesuai dengan profesi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan untuk saat ini izinkan kami memberikan sedikit pertanyaan yang sesuai dengan implementasi ataupun beberapa kasus-kasus yang sudah terjadi di Indonesia ini, terutama pada bagaimana sih cara umat Nasrani yang sesama Nasrani walaupun berbeda keyakinan dan berbeda aliran keyakinan itu saling menyikapi toleransi di kehidupan bermasyarakat. Tentunya kan apalagi pada saat ini negara Indonesia sedang mengalami beberapa bentrokan ya antara kepercayaan satu dan kepercayaan lainnya. Nah, sebagai seorang pendeta, seorang evangelis, bagaimana Ibu Lydia bisa memberikan sikap toleransi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari? Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus, luar biasa. Kita itu hidup di negara yang heterogen ya, jadi dari berbagai macam suku, agama, ras ya. Untuk itu sesuai dengan sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Di situ dikatakan Esa, jadi nggak satu agama ya, di situ plural. Jadi kita punya banyak agama macam-macam di Indonesia ini. Kita bersyukur. Toleransi sendiri itu arti toleransi sendiri itu menghargai keyakinan, menghargai pendapat, menghargai tata cara hidup umat yang beragama lain tanpa membedakan latar belakang. Jadi kita nggak boleh membeda-bedakan ya, harus menyamakan dengan kehidupan kita, nggak bisa. Kita menghargai, jadi kita harus benar-benar hidup rukun di tengah-tengah yang mayoritas berbeda-beda ini. Bagaimana membawa hidup kita itu bisa diterima dengan cara apa? Sikap hidup kita, kalau menghargai hal yang sepele aja lah, kita memberikan senyum itu luar biasa loh. Kita minta pada siapa yang kita temui, siapa yang kita jumpai di tengah-tengah kehidupan kita ya, masyarakat kita, karena banyak yang berbeda dengan kita. Jangan kita pilih-pilih ya, pilih-pilih kasih, pilih-pilih teman, membedakan harus punya standar sendiri, itu tidak sesuai dengan pasal pertama ya. Kita harus menghargai sesama umat beragama di tengah-tengah masyarakat kita yang heterogen. Jadi kita saling menghargai, baik keyakinan, perbedaan pendapat maupun dalam tata cara mereka beribadah. Itu yang pertama. Toleransi itu artinya menghargai
pendapat orang, keyakinan orang, menghargai tata cara hidup mereka. Itu yang pertama. Di tengah-tengah gejolak seperti ini kita harus berpegang pada firman Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 18, Tuhan katakan di situ ya, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi kita harus membawa perdamaian. Hidup kita itu tujuannya, toleransi itu menciptakan perdamaian, menciptakan damai sejahtera di tengah-tengah heterogen ini. Jadi jangan sampai kita menimbulkan perbedaan pendapat, karena Tuhan menciptakan kita itu berbeda-beda, unik ya, masing-masing punya spesifik sendiri-sendiri. Itu agar kita itu mau menerima satu sama lain. Kenapa Tuhan nggak menyamakan aja? Punya kuasa kok. Kenapa nggak satu agama apa satu model saja yang dimaunya Tuhan? Enggak, maunya Tuhan itu kita harus bisa hidup bergantung satu sama lain, saling menghargai, saling bisa sosialisasi, kita bisa hidup itu satu sama lain, bisa kerjasama. Seperti misalnya tangan kita itu ya, ini kan beda-beda ya. Ini kalau jempol semua nggak bagus loh, kalau telunjuk semua ya nggak bagus. Kenapa? Ada jari manis loh. Jadi Tuhan menciptakan nggak sama loh. Dalam tangan itu pun nggak ada yang sama. Kenapa? Ya karena maunya Tuhan agar kita hidup kita di tengah-tengah masyarakat yang heterogen ini bisa menciptakan perdamaian, damai dan sejahtera. Memang tidak mudah untuk menciptakan seperti itu. Tapi hidup kita itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa memaksakan kehendak. Jangan memaksakan kehendak orang lainnya. Harus kita sendiri memberi contoh. Jangan kita harus mengajak mereka, tapi kita nggak beri contoh. Itu kan memaksakan. Kita jangan sampai memaksakan kehendak seperti yang kita inginkan, karena firman Tuhan katakan sedapat-dapatnya ya, kamu itu harus itu membawakan perdamaian di tengah-tengah yang heterogen ini ya, yang berbeda-beda ini. Jadi jangan memaksakan kehendak. Hidup kita harus menjadi cermin di tengah-tengah masyarakat. Jangan menjadi batu sandungan. Hidup di tengah masyarakat jangan menjadi hoak, jangan menjadi isu yang negatif. Harus membawa yang positif. Hidup kita itu harus membawa dampak yang positif. Bisa peduli sesama, bisa berguna untuk sesama. Jangan kita hidup hanya egois, kepentingan sendiri, akunya sendiri, untuk memperkaya diri sendiri. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan Pancasila, berpancasila. Jadi hidup kita harus benar-benar bisa berguna, berpeduli dengan sesama, memanfaatkan. Jangan sampai kita itu merugikan, jadi benalu yang kita simbiosis yang saling menguntungkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Luar biasa ya, mungkin dari perbedaan ini memang intinya adalah kita tidak bisa memaksakan apa yang menjadi kehendak kita sendiri, karena memang di negara yang heterogen ini semua apalagi terutama di Indonesia ini yang memiliki lebih dari puluhan suku-suku dan ras agama. Jadi sebagai seorang evangelis memang sangat penting dalam menghargai dan juga berperan penting di kehidupan masyarakat adalah dengan tidak memaksakan ya. Betul. Tantangannya. Oke, kalau dari saya izin menanggapi juga ya. Tadi kan sudah disampaikan tentang toleransi, tapi di tengah-tengah hidup kayak gini, kayak di beberapa aliran yang ada di Nasrani, itu sikap apa lagi yang harus kita terapkan dalam menghadapi perbedaan aliran di agama Nasrani tersebut? Ya, memang tadi sudah kami jelaskan, Tuhan aja menciptakan manusia nggak ada yang sama ya. Meskipun kembar pun nggak ada yang sama. Justru perbedaan itu sangat indah, seperti pelangi ya. Pelangi itu merah, kuning, hijau. Kalau merah semua kan nggak bagus ya, hijau semua juga nggak bagus. Perbedaan itu untuk melengkapi ya. Perbedaan itu saling melengkapi, tidak saling mengejek, tidak nyari kebenaran sendiri. Jadi kita saling melengkapi. Seperti jari kita ini loh, kita melengkapi ya. Kalau tunjuk semua ya nggak bagus. Jempol semua gini, 5 jempol semua kan nggak bagus.
bagus. Jadi ini melengkapi. Jadi perbedaan itu jangan dianggap sebagai batu sandungan, tapi justru itu saling melengkapi. Semua punya keistimewaan sendiri-sendiri, semua punya kekurangan sendiri-sendiri. Kita nggak ada yang sempurna, itu nggak ada. Sempurna hanya milik Tuhan. Kesempurnaan hanya Tuhan. Jadi semakin kita harus merendahkan diri, meskipun kita berbeda-beda, tapi kita saling melengkapi, dan semakin kita itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita jangan sampai menghakimi. Berbeda terus kita menghakimi, kamu, kita merasa yang hebat, merasa benar, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jangan merasa paling hebat, paling benar, terus kita menghakimi, ini loh yang benar, tidak boleh seperti itu. Kita semakin banyak perbedaan itu melengkapi, semakin indah. Jadi saling melengkapi. Oh ya, kamu punya keistimewaan. Oh ya, kamu punya keistimewaan ini. Kekuranganku di sini, saling melengkapi. Jadi kalau hidup saling melengkapi itu indah. Jadi kita tidak boleh saling merasa hebat. Justru banyak kekurangan, kita semakin melengkapi dan merendahkan diri. Jadi kita nggak boleh sombong. Intinya kita nggak boleh aku sombong, egois hidup itu. Dan yang pertama itu, yang keduanya kita harus mengampuni. Jadi banyak mengampuni. Kalau kita dijudge, dihakimi, ya kita memaafkan aja. Kita nggak perlu membela diri. Oh, itu menghina aku ini. Ya sudah, itu keyakinan dia seperti itu, pemahaman mereka seperti itu. Kita nggak boleh memaksakan. Kalau menurut kamu itu benar, menurut pendapat ya sudah, menurut kamu. Kalau menurut saya itu nggak sesuai, ya sudah, kita menghargai aja pendapat, karena kita hanya melengkapi aja. Kita tidak boleh memaksakan, kita juga tidak boleh menghakimi. Menghakimi itu hanya Tuhan. Kita manusia itu tidak punya hak untuk menghakimi, menjudge itu tidak boleh, karena Tuhan menciptakan kita itu berbeda-beda itu untuk saling melengkapi. Semua punya keistimewaan, semua itu punya keistimewaan, dan itulah bedanya itu. Kalau kita, kamu punya teman, ada yang pintar bahasa Inggris, ada yang Mandarin, ada yang matematika, saling melengkapi, ya. Semua itu untuk melengkapi agar bisa bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Jadi kita bersyukur, perbedaan itu indah, pelangi merah kuning hijau, indah sekali kan? Ya, kalau sama merah semua kan tidak indah, ya toh. Jadi kita bersyukur hidup di Indonesia ini punya banyak suku, banyak bahasa, ras, misalnya ada yang kulit putih, ada yang rambut keriting, ada yang lurus, itu indah loh Bapak Ibu, adik-adikku ya, itu sangat indah, luar biasa. Tidak ada loh negara yang punya seperti itu. Indonesia ini ribuan pulau, kita bersyukur dan banggalah jadi orang Indonesia yang punya banyak sekali bahasa, suku, tata cara yang luar biasa ini, sehingga kita bisa saling melengkapi. Kita juga saling menghargai, membina, dan tidak perlu harus diperdebatkan. Nggak ada untungnya, kita berdebat itu nggak ada untungnya, karena apa? Hanya merugikan diri sendiri, hanya merugikan. Kalau saling melengkapi kan, oh ya aku bisa belajar itu ya bahasanya mereka, aku juga bisa belajar budaya mereka, aku bisa menari Jawa loh, aku bisa menari Bali, aku bisa, kan enak ya, kita bisa melihat, oh keistimewaan Bali bahasanya ini, tariannya ini luar biasa loh, Jawa ini Jawa tariannya seperti ini, bahasanya bahasa Jawa seperti ini, coba bahasanya orang Bali kita, bahasa Sunda, kan bagus sekali. Itu yang memperkaya, ya, memperkaya kita, juga memberikan banyak sekali pencerahan hidup kita. Jangan mengkotak-kotak, jangan mengkotak-kotak. Terus pokoknya tidak, sama ini aku nggak mau, sama ini nggak mau, itu mengkotak-kotak. Jadi kita harus bisa menyelaraskan, bukan kita memaksakan, kita yang bisa menyesuaikan hidup kita. Beradaptasi dengan perbedaan itu, kita beradaptasi. Jangan sampai kita kedatangan kita malah merusak. Tapi kita harus membawa harmonisasi, ya, harus hidup bisa membawa harmonisasi, bisa diterima. Kita harus bisa menciptakan damai tadi, damai sejahtera itu luar biasa. Aku kesana diterima, di sini diterima, loh, luar biasa. Itu yang kita yang harus kita utamakan. Jadi tidak boleh menghakimi, harus banyak menghakimi. Perbedaan itu melengkapi. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih atas penjelasan yang sangat luar biasa. Jadi memang umat Nasrani ini walaupun memiliki berbagai kepercayaan dan aliran-aliran lain, tetap bukan menjadi suatu kendala ya untuk kita bermasyarakat dan mengutamakan yang namanya toleransi. Karena tentunya tadi sesuai dengan yang dijelaskan dengan Ibu Lydia sebagai seorang evangelis dan sebagai seorang pendeta adalah ketika perbedaan itu ada,
diambil dari sisi positifnya, yaitu adalah saling melengkapi dan kita tidak bisa memaksakan juga satu sama lain, dan itulah yang menjadikan sebuah keharmonisan, sebuah kehidupan bermasyarakat yang indah adalah di mana adanya perbedaan dan juga sebagai sesama umat Nasrani yang meskipun berbeda aliran tetap bisa menjadi suatu kelompok masyarakat yang unik yang bisa berbaur karena memang tidak diambil sisi negatifnya walaupun berbeda, tapi diambil sisi positifnya dengan menganggap itu semua adalah hal-hal yang saling melengkapi. Begitu. Mungkin ada tambahan lagi dari rekan-rekan semua? Sudah sangat menjawab. Jadi implementasi pada kehidupan bermasyarakat ini sudah sangat jelas ya teman-teman, bahwa memang kita hidup di negara yang memiliki lebih dari satu kepercayaan, lebih dari satu agama, di mana kita tidak bisa memaksakan satu sama lain, karena di sini juga sudah banyak sekali ilmu yang disampaikan dari Ibu Lydia sebagai seorang evangelis, sebagai seorang pendeta umat Nasrani, bahwasanya memang kepercayaan itu tidak bisa dipaksakan, bahwasanya semua itu tidak bisa diharuskan untuk menjadi sama, tidak bisa jadi satu, tapi itu bisa dijadikan sebagai pelengkap satu sama lain. Kita tidak bisa membeda-bedakan walaupun itu tidak sesuai dengan kehendak kita, tapi kita harus tetap menghargainya. Gitu. Luar biasa. Terima kasih banyak sebelumnya atas kesempatan, atas waktu yang diberikan. Ini akan menjadi informasi yang sangat-sangat penting untuk teman-teman kita di luar sana, bahwa pentingnya toleransi di negara Indonesia ini, negara NKRI ini yang memiliki lebih dari satu suku ras agama. Mungkin itu saja kesempatan yang bisa kami berikan kepada rekan-rekan semuanya. Terima kasih juga untuk waktunya, atas penjelasan dan juga ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak Ibu Lydia sebagai evangelis. Mungkin ada sebuah kata untuk teman-teman kita di luar sana yang masih meremehkan adanya toleransi, adanya buat teman-teman yang masih tidak mau menghargai perbedaan mungkin. Ya, pesan saya, adik-adik ini yang memulai dulu untuk sebagai pelakunya untuk melakukan yang terbaik ya, karena generasi yang Z ini luar biasa ya. Jangan sampai egonya ya, kita seringkali melihat generasi Z ini seringkali asik dengan gadgetnya sendiri, tidak peduli dengan yang lain. Jadi sekarang itu hidup itu kita harus saling bisa peduli dengan yang lain. Jadi kita tidak boleh asik dengan hidup kita sendiri, namanya egois ya. Memulailah generasi banyak senyum, banyak menyapa. Kurang loh generasi Z ini untuk bertegur siapapun, ketemu siapapun, mungkin ketemu dosen, usahakanlah jangan pelit untuk senyum dan menyapa duluan. Nggak apa-apa, nggak ada, itu lebih bagus ya, menyapa duluan, selamat pagi, selamat siang gitu, terus sehat ya, kita senang loh dia sapa sehat ya, karena luar biasa ya, ucapan hanya senyum itu dan menyapa itu udah luar biasa, itu udah toleransi, dan itu merupakan itu jadikan gaya hidup untuk kalian sebagai generasi muda. Memulailah dengan hal-hal yang positif, sederhana, tapi itu dampaknya luar biasa. Sekian dari saya, terima kasih. Luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih banyak Ibu Lydia sebagai seorang evangelis. Mungkin itu saja wawancara yang sangat berbobot ya, sangat luar biasa dan sudah memberikan banyak informasi. Terima kasih atas waktunya. Mungkin bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya, oke? Jadi kesimpulan yang kita ambil adalah kita harus saling menghargai semua perbedaan yang ada di kehidupan bermasyarakat, dan kita hidup di negara heterogen di mana ada suku, agama, dan ras sesuai sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang selanjutnya, dalam banyak aliran, perbedaan dipandang sebagai hal yang saling melengkapi. Kita hendaknya menjauhi sifat sombong dan rakus dan saling memaafkan. Kepercayaan tidak dapat dipaksakan, melainkan harus didasari oleh sikap saling menghargai. Jadi itulah yang kelompok kami dapat sampaikan. Sampai jumpa.